Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalani, mahasiswi dari MN22IJ Universitas Nusa Putra dengan nomor NIM 202200800068. Di sini saya akan membawakan materi tentang reasuransi atau penjaminan resiko. Pertama-tama di sini kita akan mengenal apa sih reasuransi itu gitu. Nah, reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Nah, dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi gitu. Nah, maksudnya perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain, yaitu reasuradur. Nah, dengan demikianlah beban ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Nah, secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Ada beberapa jenis reasuransi, yaitu ada 4. Yang pertama ada treaty, yang kedua ada fakultatif, yang ketiga ada fakultatif obligator, dan yang keempat adalah full gitu. Nah, jenis-jenis tersebut adalah yang pertama treaty, yaitu dalam metode ini perusahaan asuransi dapat melimpahkan resiko kepada reasuradur. Nah, biasanya dalam periode 12 bulan. Nah, metode ini memiliki dua jenis, proporsional dan non proporsional. Nah, kemudian yang kedua ada fakultatif, yaitu dalam metode fakultatif perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Nah, namun nggak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko tersebut. Nah, kemudian yang ketiga fakultatif obligator, di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Nah, kalau ia memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Kemudian yang keempat ada pools. Nah, bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama. Nah, metode ini biasa dipakai pada asuransi beresiko tinggi gitu. Nah, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Nah, dan tentunya reasuransi itu memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan reasuransi adalah capacity boosting. Nah, terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada removal of uncertainty, yaitu dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi gitu, serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Nah, kemudian yang ketiga ada confidence, yaitu dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasinya gitu. Kemudian yang keempat ada catastrophe protection. Nah, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari resiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya gitu. Kemudian yang kelima ada spread of risiko. Nah, tujuannya sebagai mekanisme mengalihkan resiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur gitu. Nah, karena fungsi reasuradur adalah sebagai alat penyebar resiko. Kemudian tentunya reasuransi, nah ada keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi gitu. Tentunya memiliki keuntungan gitu ya bagi perusahaan asuransi tersebut. Nah, yang pertama di mana perlu mengalihkan resiko yang besar. Nah, pertama, perusahaan asuransi menanggung resiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagai resiko tersebut. Nah, yang kedua, mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar gitu. Setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Nah, takut-takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu terdekat. Kemudian yang
Yang selanjutnya ada cara kerja reasuransi itu. Nah, gimana sih cara kerja reasuransi itu? Nah, yang pertama sama halnya seperti perusahaan asuransi. Nah, pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Nah, namun tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis. Nah, sehingga ia bisa mengambil untung. Nah, dalam menangani keperluan kliennya atau penyedia asuransi, beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama gitu. Nah, kemudian mereka lalu membagi peran gitu. Ada yang menjadi lead insurer atau pihak yang menentukan kontrak dan premi. Kemudian lalu sisanya menjadi following insurer, yaitu mengambil bagian dalam pengelolaan reasuransi. Yang selanjutnya ada perbedaan asuransi dan reasuransi gitu. Nah, persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer resiko gitu. Nah, perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi, yaitu di mana yang pertama hubungan dengan nasabah. Nah, perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Kemudian segmen nasabah. Nah, kebanyakan asuransi menyasar segmen retail, yaitu business to customer atau B2C, dan corporate dengan kompetisi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan biar brandingnya populer di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Yang pertama ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Terbuka, yang kedua PT Reasuransi Indonesia Utama yaitu Persero, dan ketiga PT Reasuransi Mayfar Indonesia, dan yang keempat ada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.